Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu buah kompor tanam ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya saya pernah membuat video tentang unboxing kompor tanam merek Niko ya, yang tipenya titanium flip. Jadi kompor ini dibeli dengan harga 1.300.000-an ya, kurang lebih segitu ya. Bisa dilihat sendiri di marketplace Shopee ataupun Tokopedia, teman-teman bisa cari sendiri. Namun di video yang pernah saya buat belum saya buat cara penggunaannya ya teman-teman. Jadi kompor ini sedikit saya review saja ya. Kelebihannya bisa dilipat ya, atau bisa dibuka kepala kompornya. Nah ini kita bisa bersihkan. Nah dengan harga 1.300.000 ini teman-teman bisa mendapatkan kompor flip itu sangat murah sekali ya. Kalau merek-merek seperti yang terkenal seperti Rinnai, Midea itu kalian belum bisa mendapatkan ya, hanya fix. Jadi ininya fix, tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi akan sulit untuk membersihkan di bagian bawahnya. Jadi ya kekurangannya seperti itu ya. Dan terlihat kokoh sekali untuk kepala kompornya. Nah ini ada dua tungku ya teman-teman. Nah ini saya kurang tahu ini ya, sepertinya kompor ini lebih boros dari kompor yang konvensional seperti biasanya ya, karena ini sangat apinya sangat besar sekali teman-teman. Jadi penggunaan gasnya bisa jadi lebih boros. Tapi sejauh ini saya menggunakan ini tidak ada kendala sama sekali, namun ada sedikit kendala ya untuk penyalaan pertama itu ada sedikit kendala, nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman. Ini saya review sedikit saja supaya tidak lupa. Nah ini kompornya menggunakan baterai. Nah di sini menggunakan baterai besar ya teman-teman, ada 2 buah. Kemudian ini disambungkan ke regulator gas. Kita bisa menggunakan gas melon ya. Nah ini bisa digunakan menggunakan gas melon. Lalu apa saja kelebihan kompor ini ya? Ini sudah menggunakan timer teman-teman. Nah selain kita dapat flip, itu kita bisa melakukan timer ya, atau kita bisa melakukan setting timer agar kompor ini bisa mati dengan waktu yang kita tentukan ya. Nah ini ada satu tombol untuk menambah time, ini untuk mengurangi ya, untuk setting saja. Lalu ini knopnya ya. Nah kalau dalam posisi mati ini knopnya memang di lock ya teman-teman, untuk safety saja. Lalu untuk kelebihan berikutnya, kompor ini terbuat dari titanium ya. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena kejadian yang sudah terjadi di sosmed itu banyak sekali ya, yang menggunakan temper itu pecah teman-teman. Karena temper itu terbuat dari kaca. Ketika tersiram air atau apapun itu, kena angin dingin itu bisa menyebabkan pecah teman-teman. Kalau tempernya itu tidak dengan kualitas yang bagus ya, itu bisa pecah dan membahayakan sekali ya. Lalu kekurangannya untuk temper itu kita harus menambahkan penahan ya di sini. Nah di sini wajib diberikan penahan ya, entah dari besi ataupun semen ya teman-teman. Nah kalau titanium ini terbuat dari metal yang pastinya anti karat dan kuat teman-teman. Itu tidak perlu menambahkan lagi penahan di bawahnya. Nah itu kelebihannya. Dan merek Niko ini sudah saya coba, dan saya pernah punya produk Niko yang lainnya itu cukup bagus ya. Walaupun tidak sebagus merek-merek yang sudah terkenal, ini bisa dibilang cukup ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah mungkin saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya ya teman-teman. Untuk melakukan penyalaan itu kita bisa menekannya, lalu kita memutarnya. Nah seperti itu ya. Nah yang saya bilang tadi, kekurangannya kita tidak bisa langsung
Nah gitu ya, ini kadangkala kita harus menahannya sedikit ya, kita tahan supaya nyalanya tidak mati lagi. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Kalau langsung kita lepas, kompor akan mati teman-teman, karena mungkin otomatisnya belum panas ya, jadi katupnya tidak bisa keluar ya. Nah kalau ini sudah pernah saya gunakan, sudah panas, itu lancar ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah kalau langsung kita lepas mati teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir, itu memang harus ditahan sedikit supaya apinya menyala terus, karena memang otomatisnya di dalam kepala tungkunya ini belum panas ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita coba untuk setting timer ya. Jadi banyak yang bertanya ini bagaimana cara menyalakan timer. Nah kita sentuh gini tidak ada yang menyala teman-teman, dan tidak ada tombol lagi ya selain ini. Caranya sangat mudah sekali, kita coba nyalakan. Nah sudah menyala ya, lalu kita tekan tahan yang plus. Nah sampai berbunyi bip. Nah kemudian kita bisa menambahkan waktu yang akan kita set ya. Kita ulang lagi. Nah kita tambahkan, ini satu, ini artinya 1 menit ya teman-teman, 2 menit. Nah kalau kita ingin mengurangi atau merubah, kita bisa tekan tombol minus. Oke, nanti saya percepat ya videonya supaya teman-teman bisa lihat bagaimana proses otomatisnya bekerja teman-teman. Nah ini setelah 1 menit ya, ini akan berjalan mundur ya, jadi dia countdown. Nah seperti itu ya, kita lihat ya bagaimana proses otomatisnya bekerja. 3, 2. Nah otomatis mati ya teman-teman ya. Kemudian ada suara bip, jadi kelebihannya sangat aman sekali ya bagi yang kita pengguna yang punya kerjaan lain. Kita mau memasak air, kemudian kita tinggal, itu sangat aman sekali. Dengan catatan teman-teman lakukan setup timernya ya teman-teman ya. Ini bisa 2 kita fungsikan. Nah ini ada 2 tungku ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Silahkan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.